Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Dedeng Yen. Masih bersama saya, Mbah Roto, dengan mengulas kembali kurang-kurang ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, jalan agar bisa mendekati diri atau berdakwah kehadiran Allah. Berjuanglah dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan agar engkau masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Al-Maidah 35. Di akhir zaman ini masih banyak orang yang beribadah itu tanpa melalui jalan wasilah. Padahal di ayatnya mengatakan carilah wasilah terlebih dahulu agar bisa mendekatkan diri atau bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dibolak-balik, artinya untuk bisa bertakwa itu melalui jalan wasilah baru bisa. Nah, kan seperti itu. Nah, artinya wasilah ini adalah sangat penting untuk bisa bertakwa. Jadi di mana-mana itu banyak sekali orang yang mengajak tentang bertakwa. Tetapi nyatanya takwa itu dimulai dengan jalan wasilah yang disampaikan hanya sekedar menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, logikanya bagaimana bisa kita menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya kalau tidak mengenal Allah Ta'ala tanpa melalui wasilah? Kan tidak mungkin. Nah, inilah pentingnya mencari ilmu. Nah, orang kebanyak itu kan wasilah itu hanya sekedar tawasul. Jadi apapun yang kita kerjakan, khususnya ketika kita berdoa atau mengadakan acara itu pasti diawali dengan tawasul. Mengirim doa, membacakan Al-Fatihah untuk guru-guru, misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani atau siapa saja. Kemudian kita kirim dengan Al-Fatihah, itu sudah bertawasul, itu berwasilah. Padahal bukan seperti itu. Nah, wasilah itu ibaratnya adalah sebuah kabel penghantar listrik. Jadi wasilah itu bukan perantara, tetapi penghantar, apalagi calo. Jadi banyak juga yang mengartikan bahwa wasilah itu calo. Oh, beribadah menggunakan calo. Ini bukan calo ataupun perantara, ini adalah penghantar. Ibarat sebuah kabel itu, di dalamnya itu ada aliran listriknya, yang jika sumbernya itu menghasilkan generator listrik atau muatan listrik, maka di kabelnya itu pun di dalamnya itu mengandung muatan listrik, dan jika kita pegang kita pasti akan bersengat listrik. Itu namanya penghantar, bukan perantara. Nah, pentingnya berwasilah. Nah, ibaratnya begini, ketika kita akan menghubungi seseorang yang jaraknya jauh di sana, yang pasti kita tanyakan itu apa? Nomor tujuan. Misalkan saja ini kita sudah memiliki sebuah handphone. Handphone ini lengkap dengan baterai,
kemudian lengkap dengan sinyalnya juga ada, support, SIM-nya juga ada, kita tahu cara pakainya. Kemudian kita akan menghubungi seorang yang jaraknya jauh di balik sana, di luar kota, yang jaraknya itu puluhan meter atau puluhan kilometer atau bahkan ratusan kilometer. Nah, yang pertama kali kita cari itu apa? Nomor tujuan yang dimiliki oleh orang yang akan kita hubungi tadi. Nah, jika kita ketemu dengan nomor tujuannya, maka ketika kita kontak, karena kita sudah tahu nomornya dan nomor ini dimiliki oleh orang yang kita hubungi, dalam detik itu juga, saat itu juga, ketika semuanya support, sinyalnya support, baik di sini ataupun di sana, maka saat itu juga komunikasi terhubung dengan langsung. Nah, ini penghantar, bukan perantara. Jika perantara itu kita ngomongnya sekarang, sampai di sana besok pagi, ya itu namanya perantara. Seperti kita kirim surat, kita kirim, kita layangkan ke kantor pos, kemudian sampai di sana beberapa hari kemudian, itu namanya perantara. Nah, sedangkan wasilah itu adalah hubungan langsung. Makanya kami mengatakan itu biasanya wasilah itu dengan channel yang dibaliknya ada frekuensi dan gelombang. Nah, jadi channel atau frekuensi dalam gelombang itu wajib kita tahu, kita miliki. Walaupun Tuhan mengatakan dirinya ada di mana-mana, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah ada pada setiap pandangan. Fa innama tuwalufat sama wajhuhu, di mana memandang juga ada wajah Allah. Kemudian qalbu mu'minun baitullah, qalbunya mukmin itulah baitnya, tempat rumahnya Allah Ta'ala. Kemudian ada lagi wa nahnu aqrab min habli warid, dan kami lebih dekat daripada urat leher tadinya. Nah, bisa kita berbicara hubungan langsung dengan Allah Ta'ala. Allah ada di qalbu mukmin, Allah ada di leher, Allah ada di setiap pandangan, Allah ada di mana-mana. Coba, mana Allah? Nah, ini adalah dua dimensi yang berbeda. Misalnya saja kita mau menyetel radio, misalnya kita mencari radio pop FM yang salurannya itu di 100 FM MHz. Nah, jika kita mencari gelombang yang tepat di 100, kemudian di frekuensinya FM, maka tidak pula di radio kita akan terdengar suara pop FM. Bahkan sedikit geser saja, pasti yang masuk adalah stasiun radio selain pop FM. Itulah pentingnya channel. Sudah tahu kita akan mendengarkan radio pop FM, maka yang perlu kita ketahui adalah channelnya, frekuensinya FM. Kita pindah ke FM, jangan sampai ke AM atau SW atau NW. Nah, kemudian gelombangnya berapa? 100. Kita geser, kita putar di angka 100. Barulah muncul stasiun radio pop FM. Walaupun kita di rumah, stasiun radio itu jauh dari kita, tetapi ketika kita tahu channelnya, detik itu juga, saat itu juga kita bisa mendengarkan siaran langsung yang ada dari stasiun pop FM. Nah, itu namanya hubungan komunikasi langsung, terdengar langsung, karena ada channel yang kita miliki. Nah, begitu juga Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala ada di setiap pandangan, Allah Ta'ala ada di mana-mana, Allah Ta'ala di kalbunya orang mukmin, Allah Ta'ala lebih dekat daripada urat leher kita. Tetapi jika kita nggak ketemu channelnya, frekuensi dan gelombangnya, wasilahnya, maka Allah pun tidak ada. Walaupun kita punya radio,
Dan kita tahu bahwa untuk nyetel radio Pop FM itu pasti ada channel gelombangnya. Ketika kita nggak tahu channelnya, radio kita mau diapain? Mau cari kemana? Nggak mungkin bisa masuk itu suara radio Pop FM. Maka jalan satu-satunya harus mencari channel. Di balik channel itu ada frekuensi dan gelombang. Begitu juga wasilah. Wasilah, sang pembawa wasilah ini ada frekuensi dan gelombang yang nyambung kehadirat Tuhan. Frekuensinya dimensi alam akhirat, gelombangnya gelombang mutlak. Pembawa channel itulah sebagai wasilah Tuhan yang ada di alam dunia, karena nggak mungkin kita bisa menjangkau Tuhan di alam akhirat dengan kemampuan manual sendiri. Jadi yang penting kita dapatkan channelnya terlebih dahulu. Ketika kita dapat channelnya, kita paskan frekuensinya, kita tepatkan juga gelombangnya, maka detik saat itu juga di radio kita akan muncul siaran daripada stasiun Pop FM. Ketika kita dapat channelnya, kemudian dapat gelombangnya, kita dengarkan Pop FM, kita bawa radio itu di ruang tamu, bunyi nggak? Bunyi stasiun Pop FM. Kita bawa radio itu ke halaman rumah, masih bunyi nggak? Masih bunyi, karena frekuensi gelombangnya masih tetap. Kita pindah lagi ke gudang atau ke jalan sambil naik mobil sambil dengerin Pop FM, atau ke dapur, ke kamar mandi, tetap Pop FM akan terdengar di radio kita, walaupun kita bawa ke tempat berpindah-pindah. Nah, inilah channel frekuensi dan gelombang. Begitu juga ketika kita mendapatkan wasilah yang tentunya bertemu dengan sang pembawa wasilah, frekuensinya adalah dimensi alam akhirat, gelombangnya adalah pembawa gelombang mutlak. Jika kita beserta dengan sang pembawa wasilah, maka dimanapun alamnya, alam kubur, alam barzah, neraka, surga, dan hingga berhampiran Allah Ta'ala, akan tetap beserta dengan gelombangnya Tuhan. Nah, jadi tidak mungkin bisa kita mendengarkan stasiun radio Pop FM jika tanpa mengetahui channel gelombang dan frekuensinya. Begitu juga kita tidak mungkin bisa mengenalkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, jika tidak melewati jalan wasilah yang dibaliknya ada frekuensi dan gelombang atau channel, yaitu frekuensinya alam akhirat, gelombangnya adalah gelombang mutlak. Jadi wasilah ini wajib hanya di frekuensinya adalah alam akhirat, gelombangnya adalah gelombang mutlak. Itu baru channel Tuhan yang di dunia. Jadi tidak sembarangan channel itu ada di mana-mana. Jadi channel ini khusus. Ini adalah link carrier. Jadi pada server di sebuah komunikasi adalah link carrier-nya sebagai penyedia layanan utama. Nah, linknya boleh banyak. Ada link A, B, C, D, dan sebagainya. Tetapi sumber daripada linknya itu adalah wasilah carrier, link carrier. Jadi ibarat kita mau menyalakan kipas angin atau TV, televisi, ataupun radio, pasti yang kita ingat adalah stop kontak terlebih dahulu. Karena di dalam stop kontak itu ada aliran listrik yang tersambung ke gardu utama. Pasti yang kita butuhkan sekarang, bukan nanti. Kita butuh kipas angin sekarang biar ada anginnya.
maka otomatis yang kita cari adalah stop kontak yang ada di sekitar kita. Kita masukin segera colokannya, atau kita butuh mengecas HP saat ini juga. Apa kita bawa handphone ini ke gardu listrik pusat? Kan tidak. Yang kita cari adalah stop kontak yang ada di dekat kita. Mana colokannya? Itu yang kita butuhkan sekarang di sini. Colokan sekarang di sini. Tapi karena dalam stop kontak itu ada aliran listrik yang merambat dari sumbernya, maka otomatis energi listrik itu akan bisa mengisi baterai atau menyalakan kipas angin atau televisi di rumah kita. Jika kita ingin menggerakkan atau menghidupkan mesin yang lebih besar lagi, misalkan selain TV, kita juga akan menggerakkan kulkas ataupun setrika ataupun magic jar ataupun alat industri mesin, maka yang dibutuhkan adalah dayanya yang dinaikkan agar tidak anjlok. Jika kita paksakan, maka akan turun anjlok listriknya, turun karena dayanya tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Begitu juga di dalam kita belajar mengenalkan Allah Ta'ala. Pasti yang kita cari adalah sumbernya aliran listrik yang ada di dunia ini, yaitu sang pembawa wasilah. Dan ini bukan perantara atau calo, ini adalah penghantar yang hubungannya adalah hubungan langsung. Dan wasilah ini tidak sembarang wasilah. Di balik wasilah ini wajib ada gelombang dan frekuensi. Frekuensinya menembus alam akhirat. Gelombangnya adalah gelombang mutlak yang turun daripada sumbernya Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, jadi tidak mungkin orang bisa bertakwa atau mendekatkan diri ke dalam Tuhan tanpa melalui jalan wasilah. Tidak mungkin orang ketemu wasilah tanpa ketemu dengan sang pembawa wasilah. Tentunya sang pembawa wasilah ini ada di zaman kita sendiri, bukan di zaman orang lain. Karena kita membutuhkan listriknya itu sekarang, mau menyalakan kipas anginnya itu sekarang. Jadi tak mungkin kita menyalakan listrik sekarang tetapi mencarinya sumber listriknya di yang masa lalu. Carilah stop kontak yang terdekat, yang itu ada aliran listrik yang tersambung ke sumber generator listriknya. Carilah sang pembawa wasilah di zaman kita ini, dan sebut dengan link carrier sang pembawa wasilah. Atau kalau nggak ketemu link carrier-nya, ketemukanlah link-linknya yang ada di dunia ini yang tersambung ke sumber linknya atau link carrier atau sang pembawa wasilah itu sendiri. Demikian ya. Jadi nggak mungkin kita bisa mendengarkan radio tanpa mengetahui frekuensi dan gelombangnya terlebih dahulu. Tidak mungkin bisa terdengar stasiun radio pop FM ke radio kita jika kita nggak ketemu frekuensi dan gelombangnya atau channelnya. Begitu pula dalam kita beribadah mengenalkan Allah Ta'ala. Tidak mungkin bisa kita sampai ke hadirat Allah atau tersambung ke hadirat Allah jika tidak melalui sang pembawa wasilah yang di baliknya ada frekuensi dan gelombangnya. Mungkin yang kami sampaikan kali ini adalah tentang praktik metode Qadim Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Salam kebahagiaan agama tauhid, salam kerukunan antar beragama, salam taklim ma'rifat, illahi anta maksudi wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.